Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa bersama saya Anwar. Di sini saya akan sharing seputar pengalaman pribadi saya membuat SIM C di Kota Bekasi, di Polresta ya, lebih tepatnya. Itu mulai dari pendaftaran sampai SIM. Jadi kurang lebih memakan waktu 1,5 jam. Oke, baik. Untuk langkah pertama kita melakukan pendaftaran di website. Itu nanti saya websitenya akan sertakan di deskripsi ya. Di situ kita kemarin saya daftar di tanggal 21 dan dapat kuota di tanggal 24 dengan nomor antrian 75. Ada tercantum juga jamnya, jam kedatangan itu jam 10.00. Untuk kemarin saya datang jam 9.30. Oke, singkat cerita, datang di tanggal 24. Datangnya harusnya pukul 10.00, cuma saya datang lebih awal, itu di jam 9.30. Saya datang, parkirin kendaraan, terus langsung datang ke pendaftaran. Dari pendaftaran diarahkan untuk langsung tes kesehatan. Tes kesehatan ada di seperti gedung sebelahnya, pintu sebelah kiri ya, kalau dari pintu masuk. Oke, lanjut. Tes yang pertama itu kita diarahkan untuk tes kesehatan. Itu mulai dari tes buta warna, tes tinggi badan, berat badannya. Dari situ kita bayar 35.000 ya. Lanjut ke psikotes. Lanjut psikotes itu kita mengerjakan soal-soal kurang lebih sekitar 25 atau 30. Itu jawab, ada yang kepribadian juga, jawab sesuai dengan pribadi masing-masing saja. Nanti setelah dari situ kita bayar 60.000. Lanjut dari situ kita ke pembayaran asuransi senilai 50.000. Itu berlaku untuk 5 tahun. Ini kartu adat asuransi itu berlaku untuk 5 tahun kalau misalkan kita kecelakaan pas lagi berkendara. Dari situ setelah kita tes kesehatan, psikotes, dan pembayaran asuransi, kita lanjut lagi ke pendaftaran di awal yang tadi ya. Itu kita datang ke sana menyerahkan KTP asli. Nanti ditukarkan dengan kayak nemtek, ada kalung nemtek itu pemohon SIM. Oh ya, jangan lupa kita untuk persyaratannya kita hanya bawa fotokopi KTP 3 ya. 3 fotokopi KTP. Soalnya kemarin saya bawa 2 dan ternyata masih kurang, jadi bawa 3. Belum cukup. Dari pendaftaran awal kita diarahkan ke loket 1. Loket 1 kita di sana bilang mau pembuatan SIM baru. Situ bayar lagi 100.000 untuk biaya SIM-nya. 100.000 biaya SIM-nya. Setelah kita mendapatkan formulir dari mereka, kita isi dulu tuh, ada nama, alamat. Setelah diisi kita serahkan ke bagian yang tadi di sebelahnya, ada namanya bagian informasi. Serahkan di situ, digeletakkan aja di keranjangnya. Terus kita tinggal duduk menunggu dipanggil untuk giliran selanjutnya. Oke, setelah menunggu kurang lebih 15 menit kita dipanggil. Terus kita diarahkan untuk ke ruang foto. Di ruang foto kebetulan kemarin lagi sepi, ada sekitar 3 orang yang mengantri. Kita duduk di dalam kurang lebih sekitar 3 menitan. Terus dipanggil untuk sesi foto dan sidik jari. Sidik jari udah semuanya. Dari situ kita lanjut lagi ke ada meja di depan tes teori. Kita serahkan berkasnya di situ, duduk sebentar sekitar 3 menit lagi menunggu dipanggil untuk giliran tes atau ujian teorinya menggunakan komputer dan headset ya. Di situ ada 30 soal, dengan benar minimum itu harus 21 soal. Jadi perbanyak belajar kalau misalkan belum tahu tentang rambu-rambu lalu lintas, tapi mudah sih sebenarnya. Oke,
Oke, setelah dari situ lulus, kemarin saya lulus dengan skor 27 dari 30 soal. Jadi ada 3 soal yang salah. Dari situ lanjut kita ke loket nomor 5. Loket 5 di situ kita serahkan berkas tadi dan sekaligus fotokopi KTP ya. Oke, jadi fotokopi KTP-nya ada 3. Itu untuk yang pertama di bagian tes kesehatan, seingat saya di situ ya. Yang kedua di asuransi, yang ketiga tadi itu di loket 5. Di situ kita serahkan fotokopi KTP lagi dan di plus sama berkas tadi. Selanjutnya kita tinggal disuruh langsung ke lapangan untuk ujian praktek. Saat itu untuk ujian praktek lumayan sepi juga. Pas saya masuk ke lapangan ada sekitar 4 orang atau 5 orang. Oke, di situ kita relaxkan diri dulu, berdoa dan sambil melihat yang lagi ujian praktek biar tahu mana rute jalannya yang benar. Soalnya kemarin saya sempat agak bingung di rute jalan di angka 8-nya, belok-beloknya. Oke, tiba giliran saya. Jadi 3 orang sebelum saya kebetulan kemarin tuh gagal karena ada yang menabrak tiang, ada juga yang kakinya menyentuh tanah. Saya menggunakan waktu itu menggunakan motor matic ya, menggunakan motor matic, lupa untuk mereknya apa, brandnya apa. Oh ya, yang penting itu jangan sampai lupa pakai helm dan diceklekan helmnya. Soalnya kemarin ada 1 orang sebelum saya itu, dia mungkin karena ngerasanya itu hanya uji coba, dia nggak pakai helm. Ketika dalam pertengahan tuh langsung dipanggil, udah balik. Saya tanya kenapa Pak, coba lihat apa yang kurang gitu. Oh ternyata dia nggak pakai helm. Dan disarankan mungkin pakai sepatu aja ya untuk menjaga keamanan berkendara. Oke, giliran saya. Saya sempat susahnya itu di U-turn. Jadi dari belokan kayak huruf U itu lumayan agak susah. Yang penting kita relax sama berdoa, udah pasrahkan saja, jangan tegang. Soalnya kalau tegang mungkin agak ngeblank nantinya. Jadi udah relax aja. Oke, tidak usah ngebut-ngebut juga dan juga jangan terlalu pelan, jadi santai saja bawaannya. Kalau misalkan udah terbiasa pakai motor matic aja. Dan kalau misalkan biasa hari-harinya itu pakai motor yang bergigi, pakai motor gigi aja. Ada pilihannya kok, ada Vario, terus ada yang matic 2, ada yang manual 2. Nanti pilih aja. Yang penting jangan lupa pakai helm. Itu susahnya di yang huruf U sama di angka 8-nya itu pas terakhiran itu bingung mau belok yang mana gitu. Tapi alhamdulillah lulus. Setelah lulus kita masuk lagi ke ruang tunggu untuk pencetakan SIM. Oh ya, kalau yang nggak lulus nanti dikasih kayak kertas sama KTP, sama fotokopi KTP-nya dibalikin ke kita. Kita disarankan untuk balik lagi minggu depannya. Waktu itu karena hari Jumat, jadi Jumat depan yang gagal disarankan untuk datang lagi. Oke, kemudian menunggu SIM dicetak di ruang tunggu itu di loket 6. Kita tinggal duduk aja menunggu nama kita dipanggil. Waktu itu untuk cetakan lagi lumayan rame, jadi ada menunggu sekitar 20 menit kemudian nama saya dipanggil. Oke, jadilah SIM C. Dan habis itu pulang. Saya hitung kurang lebih 1,5 jam sih, 1,5 jam tanpa nyogok, tanpa yang macam-macam ya, tanpa lewat calo-caloan, selesai dan jadi murni SIM C. Untuk biayanya saya total itu dari 35.000 ditambah 60.000 ditambah 50.000 ditambah 100.000, jadi total 245.000. Oke, sekian guys untuk sharing pengalaman bikin SIM C sendiri di kota Bekasi. Ya, satu lagi untuk KTP saya kebetulan KTP dari Jawa Tengah.
dan itu untuk saat ini udah bisa bikin SIM di semua daerah, jadi nggak harus sesuai domisili. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di review atau di sharing-sharing selanjutnya. Bye bye.